Wow, luar biasa sekali. Sandi. Iya. Nah, aku lebih suka manggilnya Sandi karena kayaknya karakter dalam film itu bener-bener nunjukin kamu kayak daripada yang ada di sini ya. Kayak itu nyata banget. Gimana ya cara ngomongnya ya? Sampai bingung. Itu nyata banget loh yang di film Believable itu. berarti ya? Iya. Sangat. Wow, aku susah banget sih ngomongnya sih itu. Keren banget sih, dan sekarang pemerannya ada di depan saya. Bukan di layar. Bukan di layar, ternyata saya berbicara, dia bisa bicara juga. Bisa bicara. Dan nanti bisa cerita tentu saja karena Tentunya bisa cerita. banyak banget nih yang ingin ditanya-tanya nih tentang karakter Sandi ini. Silakan. Saya lihat tadi gitu ya di Preman gitu, Sandi sendiri ini adalah seseorang gitu ya yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, namun bisa berbicara lewat ekspresinya, lewat emosinya gitu ke hadapan kita semua gitu. Dan itu saya rasa bukan hal yang gampang. Itu pasti susah sekali gitu. Ya. Ini gimana caranya ngebangun si karakter Sandi ini pertama kali sampai dapat feel-nya itu, sampai dapat emosinya? Karakter Sandi ini memang ada di dalam diri gue juga gitu. Gitu. Jadi memang Sandi ini memang udah ada part dalam diri Kiva juga. Jadi mengenali rasa seperti itu bisa dengan mudah cepat ke sana, tapi karena faktor eksternal yang membuat ini agak sulit, yaitu dengan choreo fighting, bahasa isyarat, tanpa dialog, karena tanpa dialog itu adalah acting yang paling susah. Kita harus bisa kelihatan rasa kita, orang bisa merasakan tanpa kita harus ngomong. Itu hanya dengan by gesture, by facial expression, dengan mata segala gitu, itu harus hidup gitu kan. Jadi memang ya ketika membangun ini dari awal sampai akhir ya adalah mengetahui dulu nih sebenarnya Sandi ini siapa dan kenapa, dari pesan dari semua big picture dari si film Preman ini gitu. Ini pada saat pendalaman karakter ini ya, sampai muncul dari si Pandora Box-nya ini, Sandinya yang benar-benar ada gitu, Kivanya itu nggak ada. Ini berapa lama? Ya hanya punya waktu 2 bulan itu. Jadi 2 bulan itu benar-benar ngeluarin Sandi yang akhirnya ada di sini gitu. Iya. Balikinnya susah atau enggak? Susah. Ya Sandi ini adalah salah satu karakter yang memang sulit untuk di-touch. Waktu itu butuh seminggu lah untuk bisa balik nginjek bumi lagi gitu. Ya seminggu setelah rap itu tuh bener-bener gamang aja rasanya, karena ninggalin karakter yang sangat intens ini gitu di film ini, syutingnya juga intens gitu kan. Jadi memang harus perlu ngontrol perharinya tuh, oke, enggak kok ini udah lepas, ini bukan Sandi lagi. Saya bukan Sandi, apalagi itulah semuanya lah. Sampai gitu? Iya. Jadi itu selama seminggu itu bingung tuh ya? Bisa dibilang bingung nggak? Bisa, karena diajak ngomong pun sama orang kadang-kadang, oh iya, tapi matanya kosong gitu. Oh gitu? Ya Kiki juga gitu, Kiki juga sama. Kiki lebih parah, dia lebih 2 minggu. Dia lebih dari seminggu lah. Oh. Ya karena dia juga pendalaman karakternya untuk ngebangun si guru itu juga seintens itu gitu. Jadi memang, apalagi kita berdua maksudnya cukup serius dalam bekerja gitu, yang profesional kita tuh memang segitu seriusnya, jadi memang mungkin kita mengoreknya itu juga terlalu dalam. Walaupun ya tapi ya emang harus begitu gitu sebenarnya gitu. Oke, ini kita berbicara tentang bahasa isyarat gitu ya. Ini waktu 2 bulan, cukupkah? Gimana tuh caranya bisa nangkap semua bahasa-bahasa itu? Gimana caranya bisa mengeluarkan energi itu supaya bisa nangkep ilmunya gitu ya? Ini kita bicara ilmu dong ya berarti ya. Cukupkah waktunya? Apakah 24 jam akhirnya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari gitu? Atau gimana? Jadi sama Ibu Pet namanya di Fingerstock ya, belajarnya sama dia. Untungnya dia selalu membuat kita nyaman. Itu yang penting dulu sih, karena dia tidak membuat kita panik untuk tenang kok, belajar bahasa isyarat itu sebenarnya mudah gitu kan. Cuman kita memang harus segera tangkap lah, ibaratnya begitu. Untungnya kita nggak belajar semua bahasanya. Yang dipelajarin hanya per dialog yang dilakukan Sandi dan anaknya, Sandi ke istrinya gitu kan. Jadi
memang hanya itu saja. Walaupun itu aja kan Itu harus saja. diingetnya kan juga macem-macem loh. Heeh. Dulu apalah semua gitu-gitu. Jadi memang nggak mudah. Hampir tiap hari juga harus belajar terus karena ada rekaman videonya kan. Kadang-kadang kita nggak selalu ketemu sama Ibu Pet gitu, tapi ada yang mewakili gitu. Sampai di set pun beberapa hari ada si yang mewakili Ibu Pet di sana gitu kan untuk melihat kita udah bener belum nih bahasa isyarat ya dan sebagainya gitu kan. Jadi memang menjalani belajar bahasa isyarat itu seru, tapi ya nggak mungkin dalam 2 bulan menyelesaikan basic aja tuh udah nggak mungkin gitu. Kita harus terus menghafalin karena A, B, C, D, E-nya lah apanya. Karena nggak makan tuh nggak selalu begini, udah makan tuh nggak selalu begini gitu. Kalau udah makan ya udah gitu, gitu. Beda-beda tuh ya Beda-beda. pokoknya. Jadi memang nggak literally juga gitu. Bahasa isyarat tuh nggak literally. Aku sudah makan, nggak gitu. Ya aku udah gitu doang gitu. Oke. Nah ini sebenarnya karakter Sandi ini karakter yang seperti apa sih? Kemarin kan pernah kenal Sandi ya. Apa yang ditangkap dari seorang Sandi? Sandi ini karakter yang mengalami trauma yang sangat besar. Gitu. Ini nggak boleh dibocorin ya, soalnya kan spoiler gitu. Cuman Sandi ini mengalami trauma yang sangat besar dan akhirnya dia beranggapan memilih ikut perkasa ini, si anggota preman ini gitu. Dikira dia bisa menjadi seseorang dengan mengikuti si gurunya tersebut gitu. Sebenarnya kan protagonis atau antagonis atau apapun salah atau benar itu kan sebenarnya penilaian dari orang ya. Betul. Yang di sini kan pada saat misalnya saya nonton gitu, pasti saya akan menilai gitu kan ya. Padahal tujuannya, maksudnya di situ adalah memanusiakan manusia. Bener gak sih? Iya. Ya jadi bisa nggak sih kalau misalnya saya bilang di film ini Sandi itu ya sebenarnya ya manusia biasa aja gitu. Iya. Cuma dia menjadi karakter mungkin yang jadi lebih kayak protagonis karena sisi humanity-nya mungkin lebih naik. Naik, ya. Bener gak? Betul. Jadi memang kenapa pertama kali aku mau ditawarin sama Randolph ini mau sekali karena dia bukan jagoan. Sandi ini bukan jagoan, teman-teman. Ini kalau kata anak kecil kan gini, jagoan yang mana? Kalau di film yang ini gitu. Ini itu pasti. Kalau secara ini iya, tapi gini, dia terpaksa menjadi jagoan karena dia tujuannya menolong anaknya. Dihadapi oleh situasi. Ada triggernya, Ada situasinya. triggernya. Sebelumnya enggak, ya dia biasa aja. Biasa Dia aja. hanya pekerja di sebuah perkasa ini gitu kan. Sebenarnya itu aja gitu, dengan keputusan-keputusan dia yang sudah terlanjur basah gitu. Tapi dia akhirnya tergerak menjadi hero karena dia harus menyelamatkan anaknya. Oke. Gitu. Jadi emang apa ya, nggak digambarkan dengan dia super jago, bisa berantem apa, tapi dia begitu, walaupun dia sebenarnya jago gitu, tapi dia bisa mengeluarkan segala jurus-jurusnya itu karena memang terpaksa circumstances-nya gitu. Harus menyelamatkan anaknya. Gimana caranya gue nyelamatin nih anak gue gitu. Oke, ini ngebangun chemistry ya berarti ya sama anak nih. Susah nggak? Oh enggak, Muzaki Tiba-tiba jadi anak aja itu ya? Muzaki tuh dari hari pertama tuh udah langsung klop. Nyambung. Anaknya tuh mau diajak ngobrol, mau diajak main. Udah langsung memposisikan diri bapak dan anak. Suruh panggil bapak sama anak tuh mau gitu. Panggil aku bapak ya? Iya gitu. Ayah tuh bapak ya kemarin di film. Lupa. Pokoknya dipanggilnya mau gitu. Dan langsung ngobrolin. Zaki is genius. Dia untuk anak ukuran umur segitu tuh anak ajaib sih. Anak ajaib? Ya buktinya masuk nominasi. Iya Gitu benar-benar. kan. Karena memang dia langsung, walaupun dalam keadaan capek, lagi break, disuruh syuting langsung mau. Dijelasin oke, langsung jalan. Profesional banget dari kecil ya? Gila. Segila itu. Jadi makanya kalau misalnya nggak tahu ya, kalau bukan Muzaki, nggak tahu gimana gitu. Belum tahu tuh ya akan kebina chemistry apa enggaknya ya. Karena memang Muzaki diajak ngobrol iya, diajak main iya, isengin orang iya di set gitu kan. Jadi emang tuh anak wonder boy banget gitu. Oke, ini Gitu. ada saling ketergantungan nggak pada saat di film itu ya ataupun sudah selesai gitu ya sama Zaki sendiri gitu. Ada Ketergantungan apa nih maksudnya?
nempel aja gitu, ibaratnya ketempelan dari karakter masing-masing sebagai bapak dan anak gitu. Jadi iya, karena ya mesti kita jadi udah kayak bapak dan anak banget sih, kemana-mana bareng, aku perhatiin makannya dia dan sebagainya gitu. Oh iya. Iya, ya walaupun ada ibunya, cuman ya aku tuh memposisikan diri sebagai bapak aja di situ gitu kan. Maksudnya perhatiin dia lagi ngapain. Sebagai Sandi juga, jadi selalu mengawasi gerakannya dia gitu kan, dia ngapain, oh dia lagi capek, aku harus ngapain ya sama dia, ajak apa ya supaya dia seneng gini gitu. Jadi memang karena Sandi di sini seorang yang tuli gitu kan, jadi memang dia itu hanya bisa melihat dari getaran sama pergerakan orang gitu kan. Jadi dia hanya bisa melihat. Jadi kalau ada yang lihat dikit langsung gitu. Sesergap itu gitu si Sandi itu. Jadi memang selama syuting tuh merhatiin Muzaki gitu banget. Tapi BT-nya pas perpisahan hari terakhir, pas mau dada-dada mau peluk, mau sedih gitu kan, wow sedih nih harus ninggalin Muzaki gitu kan. Tidur anaknya. Iya bapak ya tidur gitu kan. Ya gitu doang perpisahannya sebel. Udah pingsan dia, udah capek banget. Oke, ini kita tadi di film banyak banget ya adegan berantem ya, fighting semua gitu ya. Ini pada saat adegan tersebut gitu, itu membutuhkan waktu berapa lama tuh? Sampai akhirnya tadi kita lihat ya itu banyak banget gerakan-gerakan yang sebenarnya koreografinya tuh nggak gampang gitu. Iya. Apakah emang suka fighting atau emang dibentuk dari awal baru belajar di situ? Gimana ya, pada dasarnya tuh memang monkey face ini tuh memang sulit dilakukan gitu ya. Belajarnya tetap 2 bulan sambil bahasa isyarat dan sambil mencoba untuk reading dan sebagainya gitu. Jadi memang membutuhkan waktu yang sebenarnya menurutku untuk ada action gini memang harusnya lebih. Tapi kan kita hanya dikasih waktu 2 bulan dan menurutku tetap ideal. Dan ini adalah pertama kali film actionku, semi action lah gitu. Dulu memang dari dulu ada basic bela diri. Tapi kalau syuting di film action itu beda lagi gitu. Karena nonjok itu nggak selalu, nonjok tuh nggak boleh kena, nggak boleh walaupun kena tapi nggak boleh berasa energinya gitu. Dikit doang set. Iya, dan itu sulit banget. Harus tahu kameranya ngarahnya kemana, kita ngumpetin tangannya gimana gitu sih. Itu lumayan. Untung ada Bang Jo sih, jadi kalau enggak wassalam. Nah ini penggunaan si ininya sendiri, alatnya sendiri, belajar berapa lama nih? Sama 2 bulan juga. 2 bulan juga. Dari awal berarti udah diperkenalkan sama alatnya. Jadi memang minta Marandov untuk tak pegang terus. Oh, gitu. biar biasa. Biar biasa gitu. Jadi Biar emang biasa. udah, karena ini memang senjatanya Sandi. Gitu. Tapi memang Sandi nggak pernah menggunakannya aja, jarang. Oke, kecuali kepepet. Kepepet ya. Oke. Nah, ini Kiva sendiri dengan karakternya Sandi ya masuk dalam nominasi FFI 2021. Apa yang dirasakannya? Apakah ini pencapaian? Apakah ini pembuktian? Ini yang dirasain apa nih? Jujur apa ya? Sampai sekarang masih belum napak sih sebenarnya. Maksudnya gini, bahagia iya, bersyukur iya, tapi lebih senang bahwa Preman tuh diapresiasinya Luar biasa. Luar biasa. Lebih ke situ sih. Jadi kayak karena kita memang melakukan syuting ini, produksi ini tuh memang berdarah-darah sekali gitu, dengan budget yang tidak besar, dengan orang-orang yang ternyata segitu invest ke dalam produksi ini gitu kan, dan semua teman-teman yang sangat profesional, cast dan krunya gitu, semua saling bahu-membahu. Jadi memang jadi it's very personal to me gitu kan. Apalagi Randolph datang dengan sudah langsung ini buat lu gitu, tanpa casting, tanpa apa gitu kan. Ya itu kan beban tersendiri ya gitu. Cuman well, if you trust me then okay, I will do it gitu. Jadi pas dibilang ada nominasi, lihat malam nominasi tuh kayak oke. Percaya nggak percaya tuh ya. Jadi kayak oh ternyata Muzaki masuk juga, oh ternyata Mas Kiki masuk juga gitu. It's a blessing aja sebenarnya gitu. Jadi memang lebih seneng ke Premannya diapresiasi segitunya gitu. Untuk ukuran sutradara baru, untuk ukurannya maksudnya dengan film yang sebenarnya kecil gitu kan. Gitu. Oke. Ini mungkin ada kalimat-kalimat yang ingin dilontarkan ini kepada teman-teman kita yang sedang nonton kita ini ya.
Ada pesan-pesan kah untuk teman-teman semua? Tadi udah bukan ya? Untuk Preman, beda sesi kayaknya. Oh beda sesi, oh baik beda syuting ya mohon maaf. Iya, ini dari Sandinya sendiri. Begini, kalau ngomongin dari Sandi untuk kalian yang lagi nonton, kalian tidak sendiri. Begitu kalian menonton film ini, kalian akan melihat banyak aspek yang ternyata itu pernah dilalui sama diri kalian. Apa yang pernah kalian lihat, maupun di dunia maya maupun di dunia nyata. Gitu, karena film ini mewakilkan berbagai simbol kemasalahan lah yang ada di Indonesia khususnya dan di manusia itu sendiri gitu. Jadi selain ini memang ini menghibur, selain ini memang film yang bentuknya sangat indah gitu, tapi film ini sangat manusia. Jadi ketika kalian menonton ini, cobalah untuk melihat ke hati kalian dan pikiran kalian bahwa kalian ini tidak sendiri, bahwa kalian ini bisa melalui ini semua kok. Seperti itu. Terima kasih sekali Sandi ada di dalam diri Kiva kemarin karena saya sangat jatuh cinta terhadap Sandi. Oh, halo Sandi. Harus Sandi, luar biasa sekali Sandi. Beneran loh, kalau misalnya ada di dunia nyata saya jatuh cinta terhadap Sandi. Karena saya tadi mengulang-ulang banget di belakang ya, saya nggak percaya kalau misalnya karakter Kiva itu Kiva, bukannya Sandi. Itu wow banget pokoknya ya. Dan kalau saya ngerasain hal seperti itu, penasaran kan pasti? Sekuat apa sih karakternya? Seindah apa sih filmnya? Jadi mari kita nonton sama-sama Preman ya. Mari kita nonton Preman di bioskop kesayangan Anda.